Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sedekah dimanapun berada? Jumpa lagi bersama kami perwakilan dari Yayasan Posko Sedekah, yang dimana malam hari ini kita akan sedikit sharing tentang apa yang bisa kita sharing kepada teman-teman semua. Dan untuk di diskusi kali ini spesial sekali karena saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh salah satu ustadz muda dari salah satu tim kami juga, salah satu tim Yayasan Posko Sedekah, yang dimana nanti saya bersama silakan perkenalan dulu Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya disebut Ustadz jadi lupa sama umur nih, apalagi disebut Ustadz muda jadi lupa sama usia ya teman-teman. Ya, perkenalkan, nama saya Cecep Basri Beduri ya. Salah satu mungkin bisa disebut keluarga ya dari Yayasan Posko Sedekah juga. Ya, salam kenal buat semuanya gitu kan. Mudah-mudahan di pertemuan malam hari ini kita bisa saling bersilaturahmi ya, bisa saling watawasobil hak gitu kan, watawasobil saling membagi, saling mengisi hal yang sudah ada di kami mungkin bisa di-sharekan kepada teman-teman, dan hal yang tidak ada di kami mungkin sudah ada terlebih dahulu di teman-teman gitu kan. Oke, tapi sebelumnya mau tanya dulu nih buat teman-teman juga, apa kabar Kang? Saya dipanggilnya siapa? Ustadz? Enggak. Kang Basri aja ya? Iya, Akang aja. Kabarnya, Sudah banget nih. kabarnya gimana Kang Basri? Alhamdulillah ya, kabar hari ini sehat lah. Untuk bahasa Sunda nama sehat yang jago ringkas ya. Biarpun 1 bulan kemarin terkena ujian ya, terkena sakit positif ya. Ternyata Positif no? positif COVID ya. Oh, COVID. Buat teman-teman Alumni COVID. iya, alumni. Ya, buat teman-teman jangan lupa ya, jaga kesehatan, rajin berolahraga setiap hari biar tubuh kita fit, bugar, dan fit kita itu untuk beribadah kembali kepada Allah gitu kan. Masya Allah. Untuk bisa melanjutkan aktivitas, untuk bisa bekerja, aktivitas bekerja, yang berdagang supaya dagangannya semangat sambil berdagang gitu. Ya, berarti kesibukannya sekarang ngapain? Kalau sekarang saya sibuknya lebih kepada selain di sisi hari ini kegiatan di Yayasan Posko ya, kesibukan saya hari ini di mekanik body repair. Body repair. Ya. Oh, jadi kalau teman-teman ada yang mau itu bisa Iya begitu ya. promo sekalian ya. Sekalian promosi yang punya kendaraan roda 4, yang baret, yang penyok silahkan kalmi gitu kan, saya siap berangkat. Khusus roda 4. Khusus roda 4 saja, yang baret, yang kusam, yang penyok silahkan hubungi nomor yang di bawah ini. Enggak, ko editor teman-teman. Oke, Kang Basri, alhamdulillah ya kita dikasih kesempatan untuk sharing sama Masya Allah. teman-teman. Yang mau kita bahas malam ini itu sekarang apa nih? Ya, saling mengisi dan membagi ya, karena melihat kondisi humanity hari ini ya, kondisi manusia hari ini yang lupa akan siapa dirinya dan untuk apa dia diciptakan. Kayaknya hari ini manusia lupa terhadap hal itu, sehingga kita sebagai umat muslim ya terikat oleh satu ayat gitu, watawasobil haq itu, saling menasehati dalam kebaikan. Kenapa bisa saling menasehati dalam kebaikan? Karena kita lihat pada era kehidupan ngera-ngerakeun saat ini, manusia sedang tidak baik-baik saja. Dari pola hidupnya, dari ekologinya, dari lingkungannya, ya humanity hari ini sedang tidak baik-baik saja. Ya makanya sebagai sesama muslim itu wajib memberitahu sampai dia tahu, mengingati sampai dia selalu ingat gitu kan, bahwa hidup itu
bukan hanya untuk mencukupi urusan isi perut dan di bawah perut, tapi ada hal yang lebih besar dari itu. Kalau perut sama di bawah perut mah itu mah hewan lah, Hewan ya. gitu kan. Emangnya begitu kan? Kambing juga seperti itu, ayam apalagi. Bahkan bangun tidur kita sama ayam itu lebih Pagi ayam. dari ayam. Kita kadang subuh suka kesiangan ya, jam setengah 6, jam 5. Kalau ayam jam 3 itu udah bangun. Kalah kita kalau di sisi itu ya. Begitu. Jadi sebagai ya tadi ya kita bahwa kehidupan sekarang gitunya, kondisi sekarang itu kan sudah sangat memprihatinkan lah ya kalau Iya, misalnya dilihat sangat sekali. dilihat dari apalagi dari perspektif yang perspektif Islam gitu ya. Iya. Jadi menurut Kang Basri sendiri apa yang harus kita perbuat untuk sekarang gitu menghadapi dunia yang ya tidak nggak bisa, kalau kata Islamnya carut marut lah itu kan intinya. Iya, rumah iya. kata. Ya, dengan bertindak diam, kan diam itu adalah sebuah tindakan, gitu kan. Diam juga sebuah tindakan. Jadi orang yang memilih bertindak diam ketika dia sudah tahu bahwa ekologinya atau lingkungannya sedang tidak baik, ya saya rasa itu sebuah tindakan yang tidak tepat. Maka dengan adanya teknologi hari ini sangat bisa membantu untuk agar nilai-nilai kebaikan ini sampai, karena manusia itu diberikan 3 modal oleh Allah, 3 alat bantu. Yang pertama itu adalah pendengaran, yang kedua adalah penglihatan, yang ketiga adalah hati nurani. Dan 3 alat bantu ini modal manusia hidup dari dia lahir sampai menjelang tutupnya usia. Kita tahu dari mana tentang adanya negara Brazil dan yang lain-lain kalau tidak dari informasi. Dan informasi itu biasanya datangnya melalui alat bantu yang telah difasilitasi oleh Allah. Yang pertama telinga dan yang kedua mata. Bahwa informasi itu biasanya datangnya melalui mata dan melalui telinga. Kenapa manusia hari ini yang saya lihat gitu ya, kehidupannya tidak baik karena salah menyerap informasi. Seharusnya informasi yang datangnya dari telinga dan mata itu yang baik, malahan yang dikonsumsinya itu yang tidak baik, sehingga melahirkan dia menjadi manusia yang tidak baik. Karena biasanya apa yang kita lakukan itu berawal dari apa yang kita lihat dan kita dengar, gitu. Biasanya seperti itu gitu. Kalau sistematis kehidupan. Jadi dari pendengaran dulu. Dari pendengaran gitu. Penglihatan Iya. ya. Apalagi kan sekarang itu dari teknologi itu sendiri kita bisa mengakses apapun itu. Apapun gitu ya. itu. Dari yang Baik, positif, iya. yang negatif gitu Iya, kan. Ya. apapun itu. Itu mempengaruhi sekali Itu kan. mempengaruhi sekali. Oke, Kang Basri, melihat teknologi yang tadi sudah dibicarakan ya, Iya. sekarang itu kan dengan mudahnya kita bisa mengakses berbagai teknologi Iya. apapun itu. Nah, cara apa nih yang bisa kita dan apa yang harusnya kita lakukan untuk mengimbangi teknologi yang sangat maju sekarang ya? Ya, ya kan kalau yang saya sedikit pengetahuan yang ada di dalam diri saya gitu kan. Dengan adanya teknologi ini menjadi alat bantu keempat, berarti ya, karena manusia sudah diberikan 3 alat bantu tadi. Yang pertama itu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Lalu Allah menganugerahkan kembali alat bantu yang keempat, apa itu? Teknologi. Karena pada dasarnya kalau kita melihat secara zahir bahwa teknologi ini dirancang oleh tangan-tangan manusia. Coba kita lebih kepada kontekstualnya. Siapa yang menggerakkan tangan-tangan ini sampai ada gedung yang yang tingginya sekian ratus tingkat ke atas gitu ya. Secara zahir itu dibuat oleh tangan manusia. Coba kita kepada kontekstualnya, siapa yang menggerakkan tangan-tangan ini? Itu Allah. Otomatis teknologi yang ada hari ini itu karunia dari Allah untuk kita mengakses
sesuatu yang tidak bisa kita jangkau dengan mata dan dengan tangan, tapi dengan informasi yang lahir dari teknologi itu kita bisa semakin maju. Dan tentunya yang diakses itu adalah hal-hal yang baik, jangan yang hal yang tidak baik. Dengan teknologi ini kita bisa memberikan nilai-nilai kebaikan kepada orang yang tidak kenal atau tidak bisa kita jumpai melalui teknologi hari ini, sehingga watawasau bil haq watawasau bil sabr itu harus tetap mengalir, tidak tersumbat dikarenakan jarak dan waktu. Jadi teknologi ini sangat membantu untuk melaksanakan watawasau bil haq dan watawasau bil sabr tersebut. Berarti kemajuan teknologi yang sekarang kita sebenarnya tidak bisa berlepasnya dari Iya, teknologi. sangat bisa. Sekarang pun kita ngobrol kan pakai teknologi ini kan ya. Berarti kalau yang bisa disimpulkan dari obrolan tadi Kang Basri, bahwa ketika kita menghadapi zaman yang teknologinya seperti sekarang, itu harus dibarengi dengan keimanan yang kuat berarti pasti. Ya. Karena kalau kita tidak bisa memilih yang positif sama yang negatif itu, maka kita akan terbawa dengan arus yang pasti negatifnya, akan terlindas. Karena sangat deras sekali ini ya. Arus zaman ini deras sekali, sampai ada kejadian ya, sekian hari, minggu atau bulan kebelakang ya, ada kejadian KDRT gitu kan, dan ada kejadian KDRT artis yang Ustadogen nonton bosnya yang tidak bisa saya sebutkan gitu kan. Mudah-mudahan yang di KDRT-nya diberikan ketabahan, dan yang meng-KDRT-nya diberikan hidayah gitu kan. Kita doakan yang baik-baik saja gitu kan. Karena itu berarti salah satu karena kurang keimanan. Iya kan, kalau kata Sayyidina Ali ya, pernah di salah satu kata-katanya itu bahwa amarah itu musuh utama akal. Orang yang sudah marah, orang yang sudah emosi, akalnya itu tidak terkelola, akalnya tidak terkendali. Gelap mata. Semua yang dilihat itu hitam aja kan, gelap itu matanya. Yang baik itu wah gelap mata, dibutakan. Kalau berbicara KDRT ya, kan tadi amarah itu bisa menghilangkan cara pandang yang baik. Ketika ada kasus KDRT, paling itu dipacu oleh emosi yang sesaat, dan si pelaku KDRT itu lupa bahwa istrinya itu yang setiap hari menyuguhkan kopi, ini kopinya, sarapannya, pakaiannya. Dia lupa akan kebaikan sang istri. Hanya karena sebuah emosi yang dia pilih, ya maka dia gelap mata. Luar biasa ya, Masya Allah ya. By the way, ngomong-ngomong, Kang Basri udah menikah? Alhamdulillah sudah. Untuk KDRT itu? Enggak, insya Allah enggak gitu. Insya Allah, dan seterusnya tidak. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan lah kita terhindar dari hal-hal yang karena itu sebetulnya mah kan emosi itu adalah tipu daya iblisnya, daya setan gitu, dan kebanyakan yang menyesal, yang setelah emosi itu terluapkan banyak yang menyesal. Ya, kan, nah gitu endingnya gitu. Seperti banyak kan kejadian itu sekarang, ada yang orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua, itu kan karena apa? Salah satu faktor karena kurangnya tertanam keimanan di dalam diri itu sangat kurang ya. Itu bisa jadi sekali. Itu faktor yang melatar belakangi manusia melakukan hal yang jahat. Jadi saya punya sebuah slogan seperti ini: kejahatan hanya akan dilakukan oleh orang yang jahat, dan kebaikan pun hanya akan dilakukan oleh orang yang baik. Jadi tidak mungkin orang yang baik melakukan kejahatan dan orang yang jahat melakukan kebaikan. Itu sangat tidak mungkin. Tadi konteks
awalnya kejahatan hanya bisa dilakukan oleh orang jahat dan kebaikan pun hanya bisa dilakukan oleh orang baik. Lalu bagaimana ketika ada orang jahat dia melakukan kebaikan? Saat itu pula dia sudah berganti identitasnya jadi orang baik. Orang baik. Karena kebaikan hanya bisa dilakukan oleh orang baik dan sebaliknya kejahatan pun sama. Kira-kira ya buat saya dan Mas Arin dan teman-teman yang ada di rumah, yang kita lakukan hari ini baik dan jahat, baik atau jahat gitu kan, dan itulah identitas kita hari ini. Kalau kita hari ini melakukan kebaikan, maka identitas kita di hari ini adalah orang baik. Tapi kalau kita hari ini melakukan sebuah kejahatan, sebuah hal yang keji, maka identitas kita hari ini menjadi orang jahat, menjadi orang yang keji. Jadi tindakan kita itu sebagai identitas kita, simbol gitu ya. Seperti Bisa jadi pagi-pagi jadi orang baik, sorenya jadi orang jahat gitu, bisa jadi itu kan. tomat Maksiat. maksiat itu ya terus. Ya. Fluktuatif gitu ya, Mm-mm. tidak stabil, berubah-ubah. Oke, Kang Basri, kembali ke yang tadinya. Teknologi kan sekarang tuh sudah maju banget. maju banget. Maju banget sih ya. Nah, apakah bisa, apakah harus gitu ya? Ya, Manusia itu lebih maju dari teknologi gitu. harus banget. Cara berpikirnya, cara Harus banget. menjalankan kehidupan. Ya. Jadi manusia hidupnya tidak akan maju kalau dia tidak mengetahui dan memahami 3 poin. Poin yang pertama, kalau dia tidak tahu dan tidak paham dari mana dia berasal, itu poin yang pertama. Yang kedua, kalau dia tidak mengetahui dan memahami untuk apa dia di sini, itu dia tidak akan maju. Dan poin yang ketiga, mau kemana dia pulang. Jadi mencek bahasa Sunda nama di mana arek naon dibalik kemana gitu kan gitu. Kalau manusia tidak mengerti dan memahami bahkan sampai yakin kepada 3 hal ini, itu hidupnya tidak akan maju. Istilahnya seperti motor yang dikunci setang. Para teman-teman, biarpun didorong oleh 20 orang, muter aja di situ aja. Ekonomi aja kan kapusing, tuntunan kan RT gitu kan. Nah, Rungsing ya bukan. Jadi yang bisa membuat hidup manusia itu maju secara gaya berpikir, gaya hidup, pola pikir dan pola tindak adalah meyakini dan memahami 3 poin yang tadi. Dari mana dia berasal, lalu di dunia mau ngapain, gitu kan. Yang ketiga mau pulang kemana, begitu. Yang 3 poin itu bisa dijelasin nggak, Kang? Iya. Yang pertama, manusia harus mengerti dan memahami sampai meyakini dari mana dia berasal. Saya mah di Karawang, bukan tentang domisili atau sebuah tempat tinggal, tapi starting manusia ini dari mana loh? Saya mah kan di ibu jeung bapak, di rahim ibu abimah. di rahim ibu gitu kan. Nah, kalau jawabannya mentok ke situ pasti mentok lagi. Kalau ibu di mana? Pasti di nenek. Nenek dari mana? Dari ibunya nenek ya ibu. Nah, itu tidak akan sampai. Nah, bagaimana supaya kita bisa paham dan yakin bahwa ini sudah mutlak, tidak bisa dibantah lagi bahwa setiap manusia ini berasalnya dari Allah. Adanya manusia itu bukan ada dengan sendirinya, tapi adanya manusia itu karena diadakan. Biarpun secara konsep sains bahwa adanya manusia itu punten ya, mohon maaf, dari hasil biologis hubungan laki-laki dan perempuan. Tapi teori ini bisa dibantah dengan sejarahnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Siapa ayahnya Nabi Isa? Kalau memang manusia itu adanya harus dengan hubungan biologis, lalu ayahnya Nabi Isa siapa?
Nah, teori sains ini bisa dibantah dengan sejarah Nabiullah Isa, apalagi Nabi Adam. Siapa ayahnya Nabi Adam? Siapa ayahnya Ibunda Hawa? Jadi mutlak tidak bisa dibantah bahwa adanya manusia itu karena Allah yang menciptakan. Jadi tidak ada dengan sendirinya. Sampai ada ya di zaman dulu ketika sekolah saya itu ada sebuah teori bahwa adanya manusia itu berevolusi dari si ekor kera dia gitu kan. Dari kera kayak monyet. Dari si ekor monyet. Dan hari ini pun teori itu sangat gampang untuk dibantah. Sama anak SD pun teori itu bisa dibantah. Contoh pembantahan yang logisnya seperti ini. Kalau monyet zaman dahulu 200 juta atau sekian ratus juta tahun jadi manusianya sekarang, lalu monyet sekarang jadi manusianya kapan? Lama lagi dong. Karena nama monyet udah nggak ada ya. Iya. Kalau terus jadi manusia kan. Udah jadi manusia semua, tapi sekarang itu masih ada monyet gitu kan. Begitu kan. Tapi sifatnya banyak yang kayak keren. Mungkin seperti itu yang kemonyet-monyetan serakah gitu kan. Ya, yang pertama tadi manusia harus paham dan yakin dari mana dia berasal. Kalau kita sedikit memakai redaksi ya yang tidak mungkin dibantah, yaitu kitab suci, yaitu Al-Quran, bahwa sudah jelas dikatakan bahwa Allah yang menciptakan manusia. Referensinya ada dari berbagai surat ya, ada apa tuh 51, 56, Az-Zariyat 56 atau ya surat Al-Baqarah ayat 21. Nah, yang esensi dari tadi dari mana mau ngapain dan pulang kemana itu sebenarnya substansi dari Al-Baqarah 21 yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi di ayat ini Allah menyeru kepada semua manusia tanpa terkecuali, ada orang kota, ada orang desa, kabeh ku Allah cek bahasa Sunda nama digerawang. Wahai manusia, manusia yang pertama diciptakan atau yang sekarang baru lahir itu mendapatkan seruan yang sama. Ya ayuhan nas, wahai manusia, su'budu, sembahlah Tuhanmu. Nah ini ketika sudah ada di dunia. Tadi poin yang kedua ya, ketika sudah ada di dunia, tugas manusia ketika sudah diciptakan lahir ke alam dunia, tugasnya satu, su'budu, sembahlah siapa? Rabbakumul ladzi khalaqakum, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Jadi sekarang mah artinya kurang disembah teh ternyata Tuhan yang menciptakan, bukan Tuhan yang asal dilabeli di dirinya Tuhan gitu kan, bukan Tuhan yang mendeklarasikan sendiri, tapi Tuhan yang memang menciptakan. Jadi ada sebuah kalimat seperti ini tadi ya, yang pertama bahwa Allah menyeru kepada manusia semua, disuruh untuk menyembah Dia. Ya ayuhan nasu ubudu, sembahlah siapa yang disembah? Rabbakumul ladzi khalaqakum. Bahwa di ayat itu Allah ingin memberitahukan semua, sembahlah Tuhan yang telah menciptakan kamu. Jadi tidak ada lagi yang mampu menciptakan manusia selain Allah. Sampai ada kalimat seperti ini, bahwa Tuhan itu harus pencipta. Karena kalau yang diciptakan itu adalah makhluk. Sepakat nggak? Ya. Yang diciptakan adalah makhluk, yang disembah itu Tuhan, dan Tuhan itu harus pencipta. Tuhan itu tidak boleh diciptakan walaupun oleh dirinya sendiri. Otomatis kalau Tuhan diciptakan oleh dirinya sendiri berarti dia itu makhluk. Karena setiap apa yang diciptakan itu adalah makhluk. Jadi Tuhan itu harus pencipta dan tidak bisa atau tidak boleh diciptakan. Tuhan itu harus pencipta. Jadi tidak ada lagi
Tuhan Sang Pencipta selain Allah. Jadi tadi poin yang pertama, harus sadar dari mana kita berasal. Kita berasal itu diciptakan oleh Allah. Nah, di sini poin yang menarik nih. Ini bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Bisa dilihat dari sudut pandang sains juga bisa. Di surat Al-Mu'minun dari 12 sampai ke ayat 15. Kalau tidak salah ya, artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dari sesaripati yang berasal dari tanah. Itu kami jadikan segumpal darah. Kira-kira segumpal darah itu kalau sudah di dalam rahim kandungan berapa bulan ya? Seminggu atau sekian minggu ya. Dan segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Dan tulang belulang itu kami bungkus kembali dengan daging dan kami jadikan makhluk yang berbentuk lain. Ini yang menarik. Ini yang menarik nih. Maha besar Allah. Kami jadikan makhluk yang berbentuk lainnya. Secara komposisi dan bahan dasar dan proses penciptaan, saya dan Mas Arin sama. Komposisinya sama. Dari spermatozoa dijadikan segumpal darah, dijadikan segumpal daging, dibungkus dengan tulang. Tapi kenapa muka kita bisa berbeda? Itulah bukti kebenaran Allah dan kebenaran Quran. Kami jadikan makhluk yang berbentuk lain. Lalu dibuktikan kembali dengan teknologi hari ini, tidak ada sidik jari satu orang pun yang sama. Saya punya handphone yang biasa dibukanya pakai sidik jari, pakai sidik jarinya si Mang Arin, itu tidak akan bisa. Itu bukti kebenaran Quran dan Maha besar Allah. Kami ciptakan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Bagaimana tidak baik? Diberikan 3 alat bantu ini kita teh. Pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Nah, itu starting manusia diciptakan dan sampai diponis di ayat ke-15-nya surat Al-Mu'minun. Dan sungguh kamu pasti mati. Jadi kita itu sudah diponis mati. Itu sudah diinformasikan. Jadi ketika ada kematian yang datang, jangan bilang si itu mah matinya itu mendadak, pas lagi duduk pas muda terus dia mati. Itu bukan kematian yang dadakan. Semuanya manusia yang diciptakan oleh Allah yang tadi dari komposisi yang sama, diciptakannya dengan melalui tadi ya, dari spermatozoa dan sampai kepada tulang belulang. Itu sama komposisinya dan sama pun pula sudah diponis mati, bahwa dan sungguh kamu akan mati. Itu ponis. Jadi saya dan Mas Arin juga sudah diponis mati ternyata ya. Pasti matinya. Iya, seperti itu. Dan di kalimat terakhirnya surat Al-Baqarah itu menjadi target hidup ternyata. Yang pertama kita harus tahu kita dari mana ya. Yang kedua di sini kita itu mau ngapain, lalu mau pulang kemana. Analoginya seperti ini, ketika kita lagi merantau kemanapun ya, ke Jakarta atau kemana, ke Saudi gitu ya, biasanya kalau orang di Indonesia sejauh apapun ya, Arab bukan kan. Ketika merantau, sebelum dia pulang kepada kampung halaman pasti punya target. Saya sebelum pulang harus punya mobil, harus bisa bangun rumah, harus kuliahin anak dulu. Hidup pun sama. Tadi kita diciptakan oleh Allah di dunia ini, kita tugas hidup kita adalah beribadah kepadanya dan harus ada target juga. Apa target kita pas pulang nanti? La'alakum tatakun, ternyata itu menjadi target manusia yang tadinya manusia sampai menjadi orang yang bertakwa. Karena takwa itu level paling aman untuk kita pulang kepada kampung halaman, yaumil akhir. Sampai ada bahasa seperti ini, agak mengerikan juga sih. Yaumil akhir itu satu hal yang harus dikondisikan. Jadi pulang kepada yaumil akhir itu tidak asal, harus dikondisikan. Kapan pengkondisiannya? Ya hari ini. Karena kita tidak tahu kapan datangnya kematian, meskipun itu kita sudah diponis ya.
Tapi untuk jadwal yang tepatnya kita tidak tahu. Antriana terpuguh gitu. Tebugu kan. Tapi antriannya tidak secara acak juga ya. tidak secara acak. Sebetulnya mah kita tuh udah punya nomor antrian. Sudah punya. Kita apa orang antrian. Cuman kita tidak tahu. Nah, kira-kira kalau manusia atau humanity sadar, mengetahui, paham terhadap hal ini, bisa maju tidak hidupnya? Bahkan lebih maju daripada teknologi. Gitu ya. Tadi yang pertama, sadar dia dari mana. Yang kedua, mau ngapain di dunia. Yang ketiga, mau pulang kemana dan apa targetnya gitu kan. Itu menjadi 3 poin yang membuat hidup manusia bisa berubah, bisa maju. Karena manusia hari ini tidak mengetahui sampai paham. Bagaimana mau paham? Tahu dia tidak. Ya lihat, humanity hari ini seperti ini. Apalagi melihat anak-anak muda, gitu kan, yang istilahnya menginjak karpet masjid itu kayak yang asing gitu ya, kayak fobia gitu kan, datang ke masjid kan, takut sama kurung batang gitu kan. Itu sudah dibentuk sebenarnya ya. Mau ke masjid subuh tapi itu ada kurung batang, itu sebenarnya sudah dibentuk. Jadi selain dari godaan iblis yang terkutuk ya, ada juga kan ya iblis yang berbentuk, yang berwujud gitu ya, untuk mentakut-takuti manusia supaya tidak dekat dengan Allah. Seperti itu. Ya, luar biasa sekali ya tadi dari ketiga poin tersebut yang menjadi acuan kita ya, acuan kita dari mana kita berasal dan mau ngapain kita diciptakan di dunia teh, mau ngapain gitu dan nanti tempat pulangnya kemana kita harus tahu. Ketika kita tahu ketiga poin itu, kita paham, insya Allah kita bisa melewati kehidupan ini tuh dengan baik. Buat teman-teman sahabat Posko Sedekah, alhamdulillah tadi banyak sharing, banyak lahnya hal-hal yang bisa kita ambil dari diskusi malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sharingkan malam hari itu bisa sedikit banyaknya itu memberikan pengetahuan kepada teman-teman semua tentang pentingnya kita memaknai kehidupan yang sebenarnya. Sangat Kita penting. mau ngapain dan kehidupan di dunia itu sebetulnya hanya sebentar gitu, hanya sesaat. Kita tuh hanya singgah gitu ya. Hanya singgah, karena kan ya, kehidupan yang kekal abadi itu adalah nanti di akhirat gitu ya. Kita meyakini itu. Nah, mungkin Kang masih ada yang mau disampaikan lagi? Ya paling tadi ya, bahwa betul sekali setiap manusia itu di dunia ini hanya singgah atau sebagai tamu gitu kan ya. Dan setiap tamu itu harus segera pergi, jangan lama-lama gitu kan. Orang gaya tamu buru atuh lah. Begitu. Iya kan gitu kan. Setiap tamu itu jangan lama-lama gitu kan. Dan apapun yang disuguhkan oleh tuan rumah itu jangan dibawa. Gitu ya. Dan ini membuktikan Jangan dibawa suguhannya. Iya, pokoknya apapun yang disuguhkan oleh tuan rumah itu jangan dibawa pulang. Mau gelas, mau piringnya jangan ya. Kalau makanannya dikonsumsi di tempat ya silakan. Mau habis ya silakan, tapi untuk piring udah dibawa balik. Ini membuktikan bahwa berapapun harta benda yang kita miliki itu tidak akan dibawa ke liang lahat. Karena tidak cukup ukurannya gitu kan. Tidak laku. Kabayang moga mobil gitu kan, dibawa harus berapa meter bikin liang lahatnya kan, seperti itu kan. Mas, bisa ya. Mas, bisa arek nego kan itu yang malaikat ya. Mau laku mau. Iya. Ya, alhamdulillah ya ada lagi ilmu lah buat kita, bahwa kita pulangnya itu
ketika kita bertamu ya jangan kita tidak diperkenankan untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah. Misalnya datang, ada gelas alus cokot gitu kan. Ada piringnya bagus ya bawa gitu kan. Iya. Itu menganalogikan di kehidupan bahwa ketika kita nanti ke liang lahat itu yang kita bawa itu hanya amal soleh selama di dunia gitu. Mudah-mudahan obrolan kita yang singkat ini Ya. bisa memberikan banyak ilmu kepada teman-teman semua, dan saya ucapkan terima kasih kepada Kang Basri sudah mampir di Basecamp Posko Sedekah. Sama-sama, saya bersyukur banget sudah bisa bersilaturahmi ya kepada Ya. Basecamp dari Posko Sedekah ini. Ya, mudah-mudahan ada episode-episode berikutnya. Nanti kalau misalnya ada yang mau kita bahas tentang apa, bisa di request ya. Ya, Nanti siap. bisa saya sharing lagi sama Kang Basri gitu. Kita akan membahas. Kalau misalnya di setengah jam sejam kurang lamanya, Kurang lama. kurang cukup lah gitu kan. Mudah-mudahan dikasih rezeki, dikasih masih diberikan usianya. Amin. Kita bisa Amin. bertemu lagi. Amin, amin. Dan sekali lagi saya terima kasih kepada Kang Basri sudah hadir di Posko Sedekah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau tadi bisa memberikan bisa menjadi salah satu amal soleh buat beliau, dan Amin, kita Allah. semua yang Amin, mendengarkan ya Allah. bisa menjadi bisa memiliki amal soleh. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton. Ya buat teman-teman jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apabila ada ingin pembahasan-pembahasan yang lainnya silahkan di komentar, atau ada yang ada pertanyaan mungkin yang tadi dibahas dari awal sampai akhir, silahkan komen. Nanti kita bisa diskusi lagi di obrolan selanjutnya gitu ya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selalu jaga kesehatan.